Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih dimampukan Allah dalam usia kita, dalam sehat kita, dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Jumat kali ini. Tentu bagi sebagian orang ini adalah hal biasa, tapi bagi mereka yang pernah sakit sekian lama tidak melaksanakan sholat di rumah Allah ini, itu menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, seyogianya lah setiap kita melaksanakan sholat Jum'ah, mari kita tumbuhkan syukur kita kepada Allah. Kita kuatkan, kita tingkatkan kualitas takwa kita dari hal-hal yang paling kecil dalam keseharian kita, saat kita sendiri atau bersama dengan yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa fenomena menarik dalam kehidupan di sekitar kita, di antaranya adalah ada seseorang yang dia sangat ahli di bidangnya, sebut apa saja. Masing-masing ketika mereka merasa sudah sangat lama di bidang tersebut, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang pimpinan. Ketika satu masa merasa ada hal yang tidak berkenan di tim kerjanya, kemudian mereka menyampaikan masukan pada pimpinan tersebut, mereka memberikan masukan kepada guru tersebut, mereka memberikan masukan kepada ustadz tersebut. Namun ternyata tidak semua para pimpinan, tidak semua ustadz, tidak semua guru mau mendengarkan. Bahkan di skup lebih kecil keluarga kita sendiri, ada hal yang semestinya bisa kita lakukan untuk kebaikan dalam keluarga kita. Namun tidak sedikit, khususnya para ayah, yang saat kemudian mendapatkan nasihat dari pasangannya, masukan dari anak-anaknya, tidak semuanya siap untuk mendengarkan. Maka khotib pada kesempatan kali ini menyampaikan bagaimana dahsyatnya kesediaan untuk mendengarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita, paling tidak ada salah satu ayat dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk Islam, untuk memeluk agama Islam, untuk mendapatkan semakin kuatnya keislamannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Seiring sejalan dalam kehidupan kita, jika kita semakin ahli di bidangnya, bagaimanapun juga mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang sekian lama mengemban amanah tersebut, tidak mudah tentunya ketika ada kesalahan kemudian diberikan masukan, ketika ada kekurangan kemudian diberikan nasihat. Kesediaan untuk mendengarkan inilah sejatinya salah satu jalan untuk mengundang hidayah Allah. Ketika kemudian kita egois, ketika kita kemudian merasa bahwa kita paling benar, kita paling tahu, maka begitu ada orang yang memberikan nasihat pada kita,
sulit rasanya kita untuk mau mendengarkan. Yang ada adalah ego pribadi, sehingga dada ini merasa sesak, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa dirinya paling benar. Maka kesediaan ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita. Apakah saat kita bersama keluarga, saat kita mengemban amanah, dimanapun amanah itu kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 2 dan 3 menguatkan kembali tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam salah satu tafsir menyebutkan salah satu ujian kehidupan kita adalah kita banyak berbicara tapi sulit untuk mendengarkan, melihat bagaimana prestasi orang-orang lain yang di bawah kita. Dan seseorang yang kemudian tidak siap dengan ujian-ujian biasanya sedikit mendengarkan, sedikit melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Justru sebaliknya, dia lebih banyak mendengarkan keburukan-keburukan, melihat keburukan-keburukan orang lain. Maka ketika kemudian dia berbicara, pembicaraannya tidak semakin berkualitas seiring dengan usianya yang semakin berkurang. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, tidak sedikit di tempat kerja, tidak sedikit di keluarga, karena ketidakkesediaan siapapun di keluarga itu, di tempat kerja itu untuk mendengarkan, lebih banyak kemudian ingin didengarkan, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Bahkan muncul ketidaksukaan, ujungnya bisa terjadi ketidakadilan, bahkan perpecahan. Nauzubillah min dzalik. Maka kemampuan potensi mendengar ini perlu kita optimalkan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bagaimana sih perbandingan antara mendengar dan melihat. Ternyata kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Pada dua potensi ini Imam Qayyim menyatakan pergunakanlah lebih banyak dalam kehidupan kita untuk mendengarkan, karena itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam beribadah, dalam kebersamaan amalia di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa melihat di ayat ketiganya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah jelas-jelas sudah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, kemampuan mendengarkan ini menjadi salah satu jalan datangnya petunjuk Allah yang lurus. Ketika kita diakui oleh anggota keluarga kita, ketika kita kemudian diketahui oleh tim kerja kita bahwa apa yang kita lakukan ada yang salah, padahal Allah sudah memberikan petunjuk lewat penyampaian mereka, namun karena hati kita tidak siap, maka kesediaan untuk mendengarkan itu keluar, tidak bisa kita lakukan. Sehingga tidak sedikit di antara kita dalam seiring masa usia makin berkurang, amanah makin bertambah, akhirnya tidak sedikit di antara mereka yang ingkar pada Allah, tidak mampu bersyukur. Maka salah satu potensi yang perlu kita kuatkan adalah kesediaan untuk mendengarkan saat bersama keluarga, saat bersama di tempat kerja. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang kemudian bisa kita simak bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak dalam dua perang, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saran dari Salman Al-Farisi dalam perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Perang Al-Ahzab ini kita ketahui terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Saat itu kaum musyrikin bekerja sama dengan Yahudi Bani Nadir di Madinah, yang Yahudi Bani Nadir ini tidak terima ketika
karena mereka banyak melanggar perjanjian-perjanjian dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, Yahudi Bani Nadir ini dikeluarkan dari Madinah, mereka berpindah ke Khaybar. Sakit hati Yahudi ini kemudian mengajak kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW di kota Madinah, sehingga pasukan sekutu ini jumlah yang sangat banyak ya. Sejarah menyebutkan 10.000 pasukan dari kaum Azab ini ya, dari kaum sekutu ini masuk ke kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian meminta pendapat bagaimana. Rasulullah selalu musyawarah. Lalu Salman Al-Farisi menyarankan kita buat parit saja. Di mana parit itu menurut Salman, saat kuda melompat maka kuda ini tidak bisa mencapai tepi di seberangnya. Artinya tidak bisa mencapai kota Madinah. Orang masuk ke lubang itu, ke parit itu, dia nggak bisa naik, sehingga menyulitkan musuh untuk bisa menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah, pimpinan saat itu, dan jelas paham Madinah. Sementara Salman bukan ahli Madinah, dia datang dari Persia. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersedia untuk mendengarkan. Hasilnya apa? Hasilnya perang Khandaq ini, perang Ahzab ini dimenangkan oleh kaum muslimin karena Rasulullah mau mendengarkan. Jamaah rahimakumullah, dalam perang Uhud demikian juga adanya. Syekh Mubarak Al-Furi memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, bahwa beliau menyampaikan saat kemudian ada penyerangan mau masuk ke kota Madinah, Rasulullah melakukan musyawarah. Ini terjadi perang di tanggal 7 Syawal, di tahun ke-7 Hijriah maksud saya. Rasulullah kemudian mendengarkan, padahal Rasulullah punya keinginan sudah. Waktu itu Rasulullah menawarkan pada para sahabat, apakah kita akan menunggu musuh di kota Madinah atau kita akan keluar dari kota Madinah menyambut musuh. Rasulullah punya keinginan, inginnya tetap di Madinah biar musuh masuk diserang. Tapi kemudian para sahabat menyarankan untuk keluar dari kota Madinah di Jabal Uhud. Walaupun keinginan Rasul begitu dominan, dan Rasul seorang nabi yang sangat dibersihkan dari dosa-dosa, tapi Rasulullah kemudian mau mendengarkan. Maka jamaah rahimakumullah, kita tahu hasilnya. Ketika babak pertama Uhud menang, namun kemudian pada babak kedua kaum muslimin kalah karena hal-hal lain di luar strategi itu yang terjadi, karena kaum muslimin, para sahabat saat itu tidak mendengarkan bagaimana Rasulullah mengingatkan jangan sampai para pemanah di Jabal Rumat, di Bukit Rumat, jangan sampai mereka pada turun. Namun kemudian mereka sebagian besar tidak mendengarkan. Akhirnya di babak kedua, babak perang Uhud ini, kaum muslimin kalah. Jamaah rahimakumullah, tentu hal-hal seperti ini, kesediaan mau mendengarkan itu hal yang sepele, sederhana. Tapi di situ mengandung kedahsyatan luar biasa, akan mempengaruhi bagaimana kinerja kerja kita yang semakin amanah ketika bersedia mendengarkan. Bagaimana rumah tangga kita masing-masing bisa sakinah mawaddah warahmah karena kita sebagai orang tua mau mendengarkan masukan dari pasangan kita masing-masing, mau mendengarkan masukan dari anak-anak kita sendiri. Maka ketika kesediaan untuk mendengarkan ini bisa kita laksanakan, insya Allah itu akan membuat keislaman kita akan makin lebih baik. Min husni islamil tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ciri baiknya Islam seorang itu perkataan perbuatan kita makin lebih baik, tidak berbuat sia-sia. Kuncinya, maukah kita mendengarkan? Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kesediaan kita untuk mendengarkan itu pun salah satu sikap ciri hamba-hamba Allah yang beruntung. Kita sangat paham dalam surat Al-Asr bahwa Allah mengingatkan kita, wal asr,
bergantinya masa dan waktu. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya umumnya manusia merugi kecuali siapa? Ada 4 hal. Salah satunya inilah kesediaan untuk mendengarkan. Illal ladzina amanu. Kita harus terus dalam kesadaran kita beriman pada Allah, apapun peristiwanya, apapun kejadiannya. Dan yang kedua, pantang untuk tidak wa amilus shalihat, beramal saleh. Harus ada hari, harus ada saat di mana kita beramal saleh. Dan inilah yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dan siap untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Nasihat menasihati inilah di dalamnya ada bagian siap kita untuk mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan, kalau kita nggak siap mendengarkan, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan harus diiringi supaya kita beruntung, wa tawassaw bis sabr. Di sini kita diajak untuk bersedia dalam menjalani kehidupan kita. Bekal sabar ini harus terus kita tetapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Jumat kita kali ini Jumat yang benar-benar semakin memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, sehingga kita semua akhir hayat nanti husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.